Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 32. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.'" Sampai di sini, saudara. Saudara, pada hari ini kita belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan ini ditulis supaya saudara dan saya itu jangan sampai seperti pengalaman bangsa Israel. Tapi kenyataan, saudara, ternyata orang Kristen itu sampai sekarang itu tidak beda itu sama orang Israel. Nah, mungkin saudara tidak merasa. Saudara kalau membaca Alkitab pengalaman bangsa Israel, saudara bisa menilai, saudara bisa nyalain dia. Kenapa? Oh, sudah lihat mujizat kayak gitu kok masih tidak percaya, ya dah? Betul tidak? Coba kalau saudara ngalami kayak bangsa Israel, berjalan di tengah-tengah laut, di tanah kering, kanan kirinya air, temboknya itu air itu temboknya itu bukan 10 meter, 20 meter, puluhan meter. Engkau jamah bisa, dipakai raup bisa, tapi tidak roboh. Coba walami kayak gitu itu kan, setelah itu kan lalu sora-sora, wah mujinya Tuhan luar biasa toh. Tapi baru beberapa hari kemudian sudah lupa, saudara. Lupa lagi, dan air pahit menjadi manis. Air keluar dari batu. Loh, mana turun? Loh, minta daging. Burung-burung dikirim. Itu mujizat demi mujizat. Lalu jangan lupa, saudara, tiap hari bangsa Israel itu melihat Tuhan
melalui tiang awan dan tiang api. Nah, kurang apa mujizatnya? Kurang doa? Ayo, saudara tahu? Hal itu terjadi karena apa? Kebiasaan. Sudah menjadi biasa lihat mujizat. Sehingga hal itu tidak menimbulkan lagi rasa takut sama Tuhan, rindu sama Tuhan, sifat biasa. Demikian juga orang Kristen itu ternyata sama, saudara. Samanya sama orang Israel di sini. Mereka melihat mujizat itu, yang ngelakuin siapa? Tak tanya ini. Yang ngelakuin mujizat siapa? Tuhan dah. Apa Tuhan nggak kelihatan terus terjadi gitu? Enggak, no? Tuhan melakukan melalui siapa? Nah, Tuhan melakukan mujizat melalui Musa. Nah, sekarang saya tanya. Saudara sakit, kanker atau saudara susah, didoakan hamba Tuhan, plus mujizat terjadi, kamu sembuh, kamu tertolong. Yang melakukan siapa? Melalui siapa? Manusia dah, hambanya dah. Kamu lebih tertuju sama Tuhan atau tertuju pada hamba Tuhan? Nah, dia bilang tertuju pada Tuhan, itu kan teori ini. Ya dah? Secara teori kamu tahu dah? Itu harus tertuju sama, tapi kenyataannya kamu lebih tertuju pada hamba Tuhan atau tertuju pada Tuhan? Buktinya, kalau ada kesulitan lagi, kamu cari hamba Tuhan atau cari Tuhan? Hah? Cari siapa? Hamba Tuhan, betul? Sebabnya apa? Itu nyangkeli. Justru inilah yang menyebabkan bangsa Israel dikatakan Tuhan apa? Debu. Justru inilah yang menyebabkan bangsa Israel tidak masuk Kanaan. Dan juga Musa tidak masuk Kanaan. Ngerti, saudara? Saudara ngerti, tapi susah. Loh, betul tak? Karena apa? Karena saudara masih tak berpikir cara apa? Dunia. Dunia ini selalu mintanya apa? Kelihatan. Loh, kalau kelihatan itu lebih resep gitu. Makanya banyak orang kalau datang pada saya tuh terus terang hamba Tuhan yang galak. Semua orang lihat habis khotbah mesti banyak orang datang minta sembahyang, betul tak? Nah, itu mandeng manusia atau mandeng Tuhan? Ya itu loh. Ya toh, ya Erna, ya toh. Saudara, Alkitab ini diberikan supaya saudara ini mau ngalami masuk surga apa enggak? Oh, itu tanyanya mau. Tapi kok enggak berubah-berubah itu kenapa? Lah karena cara berpikirnya ini loh salah. Sebab saudara tahu, kalau saudara itu mengharap manusia, contohnya kayak bangsa Israel, lihat. Musa menghadap Tuhan di atas gunung, 40 hari, 40 malam, enggak turun-turun, mereka sudah kebingungan. Kenapa? Enggak ada pemimpinnya. Enggak ada orang yang diharap. Segala-segala, Musa. Segala-segala, Musa. Loh, saudara tahu. Ini yang menyebabkan bangsa Israel berputar-putar di padang belantara 40 tahun. Dan akhirnya tidak masuk ke Kanaan. Yang masuk cuma siapa? Yusa sama? Nah, ya lumayan namaku Yusa. Sebabnya apa saudara? Saudara tahu. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Karena di dalam diri orang itu, dua orang itu, ada apa? Roh yang lain. Loh. Roh yang lain itu apa? Roh Kudus. Roh yang lain apa? Dia tertuju hanya kepada
Tuhan. Bayangin saudara, Yusa itu selama dia melayani Musa, dia tidak melakukan mujizat. Dia tidak memimpin bangsa Israel. Dia cuma kacongnya Musa. Lihat Musa terus. Kalau Musa masuk ke mana? Ke bait, ke kemah suci, dia di depan nongkrong berhari-hari. Kalau Musa pergi ke atas gunung menemui Allah 40 hari 40 malam, itu Yusa ikut. Tapi tidak ketemu Allah. Yang ketemu Musa, yang ngobrol Musa, Yusa diem. Loh, turut tidak makan tidak? Turut tidak makan. Turut puasa. Nah, ke atas gunung sing dimakan apa? Apa turun balik ya godol. Dan kamu tahu kalau kamu sudah pernah pergi ke Israel, Gunung Horeb itu batu karang semua saudara. Kersang luar biasa. Panasnya kayak apa? Bayangin. Nggak ada pohon-pohonan. Jarang sekali. Bayangin, saya bisa merasakan. Makanya kalau baca Alkitab itu mau dirasain gitu loh. Bawa dirimu di dalam tempat di mana kamu baca. Kenapa? Setelah Musa mati dan tidak boleh masuk Kanaan, yang diangkat kok Yusa. Maka dari itu saudara harus belajar. Belajar apa? Belajar mulai dari perkara-perkara yang kecil. Mulai dari hari demi hari. Jadi kalau pikiranmu itu tertuju kepada kebiasaan dengan apa yang kamu lihat dan kamu dengar, itu lebih daripada tertuju kepada Tuhan. Itu jerat buat saudara yang tidak pernah nanti saudara bisa lepaskan. Maka dari itu belajar. Kalau saudara mulai khawatir, lalu tanya sama dirimu sendiri, kamu khawatir itu kamu bisa apa? Coba. Ayo, kalau kamu tak tanyain, sakit anakmu, gak punya duit. Terus kamu khawatir, kamu bisa apa? Ya. Kamu gak bisa apa-apa toh? Tapi kenapa kok tetap khawatir? Nah ini tuh, bukan lemah, cara berpikirmu belum bisa lepas. Kamu mesti ngomong sama jiwamu sendiri. Buat apa kamu khawatir? Iya, kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Lah ya sudah, serahin Tuhan. Ngapain pusing-pusing? Amin? Mau belajar? Nah, kalau mau belajar itu kalau mengalami apa-apa, jangan langsung dokter. Sakit mesti, ke dokter mana ya? Cari obat apa ya? Loh, itu biasa toh, cara berpikir yang normal. Itu mesti lepas. Sakit, apa? Langsung lutut, Tuhan, aku sakit. Ini mesti salah apa ini Tuhan? Loh, tobat dulu. Habis tobat, baru tanya Tuhan, aku ngapain? Boleh apa Tuhan? Engkau kehendaki aku apa? Kalau Tuhan bilang, minum obat, minum. Kalau Tuhan bilang, ke dokter, ya ke dokter. Kalau Tuhan bilang, operasi, ya operasi. Ya dah? Tapi masalahnya saudara bilang apa? Enggak dengar. Ya. Betul lah? Betul? Betul? Nah, ya itu ketan namanya. Loh, Tuhan itu mau ngomong sama kamu tuh apa mesti melalui telingamu? Enggak. Loh kok ngerti kamu enggak? Tapi kok kamu selalu bilang enggak dengar? Iya. Saudara itu harus punya percaya kalau saudara itu berdoa, doamu itu sudah masuk di hadapan hadirat Allah. Amin? Amin. Nah, tinggal nunggu toh. Nah kok kamu enggak sab? Lo lali ini. Ya memper bu, karena kue wis tua pegebe aku. Ada bocah nom-noman ini masuk lali ya. Bukan lali, apa? Enggak sah. Rong Alkitab ini ngomong karena Musa enggak turun-turun loh. Jadi enggak sabar toh? Sebabnya kepengennya apa? Padahal Alkitab ngomong apa? Coba baca di dalam Yesaya 30. Ngomong apa? Tapi di bawahnya bilang apa? Nah,
Itu kamu mesti ngerti. Coba Yesaya 30 bilang apa coba? Ayat 16. 15 saja dulu sampai 16 lah. Supaya kamu tahu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel dengan bertobat. Loh, ya toh? Kalau punya masalah, satu pertama apa? Bertobat. Terus? Tinggal diem. Tapi kamu nggak sabar itu loh. Nah, tinggal diem dan kamu akan diselamatkan loh. Ada jaminan loh ya. Kalau kamu sudah bertobat, tinggal diem, itu pasti dijamin sama Tuhan nggak percaya. Karena apa? Nggak sabar. Sebabnya apa? Coba lihat ayat 16. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan makanya saya baca Alkitab, itu jangan yang diiling-iling, dihafalke itu yang enak-enak. Yang itu loh tadi loh. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata mau lari cepat. Tetapi firman Tuhan barang bakal kamu hilang. Loh, ayat-ayat yang begitu itu yang dihayati. Itu yang akan merubah cara berpikir saudara. Tapi saudara selalu yang dihafali apa? Tuhan itu kasih. Dia pasti menolong. Kapan? Enggak sabar kok. Lalu kalau sudah dihafal kayak gitu, nanti punya masalah. Ngomel. Kenapa? Mana? Firman katanya dijamin, dipiara. Mana? Tanah Kanaan penuh susu madu. Mana? Malah kamu bilang gitu, Tuhannya malah jengkel. Diputer-puter sak. Namanya akhirnya mati semua. Loh, gepeng. Maka dari itu saudara, coba belajar firman Tuhan yang benar gitu. Saya terus terang mengajar saudara apa? Coba berjalan langkah demi langkah. Nekat sedikit gitu loh sama Tuhan. Loh, jangan nekat utang. Nah, itu namanya nekat salah. Nekat sama Tuhan itu luar biasa. Bab, contohnya kayak anakmu. Kamu jago berenang. Anakmu umur 5 tahun, belum bisa apa-apa. Kamu mau ngajar supaya anakmu itu percaya sama kamu. Sekarang kamu di luar kolam bilang, kalau kamu percaya sama papa enggak? Kalau papa nolong kamu, percaya. Loncat. Berani enggak? Enggak berani. Lah itu namanya enggak percaya. Lah itu loh saudara. Saya berani ngomong gini kenapa? Saya ngalami sendiri saudara. Bersama dengan Tuhan. Pada waktu saya enggak punya rumah saya kontraknya habis, saya berdoa. 3 bulan sebelumnya saya bilang, Tuhan, rumahku ini kontraknya habis. Aku bagaimana ini Tuhan? Pindah kontrak lagi, jalan mana? Tuhan bilang, aku sudah sediain rumah. Ya wes, enak loh. Enak, ya wes. Terus aku 1 hari sebelum itu kejadian, dikasih penglihatan sama Tuhan. Saya ada di atas gunung. Lalu Tuhan berkata, untuk mencapai rumahmu, untuk mendapat rumahmu itu, kamu harus lari, turun, naik lagi. Pokoknya Tuhan bilang, enggak turun, enggak naik. Pokoknya Tuhan bilang, dalam waktu 3 hari, kamu sudah harus sampai ke gunung itu. Saya hitung, saudara. Sebulan enggak tekan. Sebabnya apa? Gunungnya sini sama gunungnya sana itu jauh. Belum naik, belum ada rintangannya. Betul? Jadi saya, apa Tuhan? 3 hari. Harus tiba sampai di gunung. Baru kamu akan bisa menikmati rumah yang aku janjikan. Nah, kira-kira kalau Tuhan ngomong sama gitu, saudara mikir apa? Janjiin saja kok. Di awan-awan. Betul enggak? Hah? Kalau saudara pakai pikiran manusia. Lalu saya bilang, Tuhan, saya bilang, untuk secara manusia, aku gak mungkin. Turun lagi, naik lagi, mana mungkin.
dalam waktu 3 hari. Ya nonsen toh Tuhan. Saya bilang gitu. Lalu saya bilang gini, tapi engkau kalau menyuruh, pasti engkau itu punya maksud. Betul enggak? Sebab Allah kita maha tahu, betul? Dia berkata di dalam Alkitab bilang apa? Aku tidak membiarkan kamu dicobai lebih dari... Nah, kalau saudara disuruh ke sana, pasti Tuhan punya maksud enggak? Dan pencobaan ini tidak mungkin aku tidak kuat. Betul enggak? Nah, karena firman, aku bilang, Tuhan tidak mungkin punya pikiran gitu. Pasti ini punya maksud. Saya bilang, oke Tuhan, saya bilang, firman-Mu berkata engkau tidak mencobai aku lebih dari kekuatanku. Dan aku secara manusia, aku tidak mungkin sampai sana. Dan manusia aku harus turun lagi, naik lagi, tidak sampai. Lalu saya berdoa, bilang gini, Tuhan Roh Kudus, engkau kan penolongku. Betul lah? Apa yang aku harus lakukan? Loh, ngerti? Sebab Roh Kudus itu penolong saudara dan saya. Yang ngasih penglihatan siapa? Tuhan. Tuhan Yesus yang memberi penglihatan atau Bapak, tapi Roh Kudus penolong. Saya tanya, Tuhan Roh Kudus, Bapak itu masih punya maksud. Firman berkata begitu. Firman Yesus mengatakan tidak akan dicobai lebih dari kekuatan. Kalau aku disuruh sampai sana dalam waktu 3 hari, pasti sudah dihitung, pasti aku bisa. Cuma, bagaimana Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Roh Kudus ngomong gini. Loh, gampang toh kalau kamu berani ya loncat aja. Ayo tak tanyain saya nih. Kalau kamu ditanyain gitu, loh gampang toh kalau kamu berani ya loncatan aja. Sama enggak? Sama saya bilang tadi, anakmu umur 5 tahun. Kalau kamu berani percaya enggak Papa, loncat, masuk kolam. Lu tadi tenggelam Pak. Kamu percaya enggak kalau bapakmu ini nanti nolong kamu? Ayo, berani enggak kamu? Selama kamu masih memikir pakai akal, kamu enggak akan berani. Ya toh? Ya, lalu di mana imanmu di mana? Pantesan kamu enggak dapat apa-apa. Lah karena Tuhan yang Maha tahu, Dia sudah memikir, Dia sudah merencanakan, Dia sudah menyediakan. Lah kamu masih ngatur dirimu dewek. Ya tidak sampai, betul? Tapi model saya ditanya gini. Lo gampang toh DP berani ya loncat aja. Nah, langsung mikir, lah mati. Nah, mencolong gunung dalamnya kayak gitu jurang ya mati toh. Tapi tak pikir lagi, mengapa Roh Kudus kok tanya kalau berani ya loncat toh? Ya mesti dihitung toh sama dia. Lah betul enggak? Karena tapi secara daging takut enggak? Takut lihat ke dalam, aduh gini. Tapi saya takut, jadi sama dengan saudara. Tapi bedanya di sini, karena saya lihat takut, lihat kenyataan takut, saya enggak mau lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Jadi dia lihat atas kan enggak lihat jurangnya. Tinggal ancang-ancang loncat aku. Loncat tak pikir gini, loh, dan ini nari gitu, dia mati ya tanggung jawabnya dia tuh. Loh, betul enggak? Loh, bapakmu yang nyuruh kok, betul enggak? Nah, kok kamu enggak berani kenapa? Ya kurang percaya meneh. Ya dah? Karena apa kurang percayanya kenapa? Karena kamu pakai rasio akalmu. Jadi kamu merasa lebih pintar ke bapakmu enggak? Betul dah? Ya. Jadi kamu keminter toh? Makanya saudara itu dan saya tidak menikmati janji Tuhan karena kerap kali kita itu keminter. Makanya saya bilang orang pintar itu susah masuk surga. Nomor 2 orang sugih, orang kaya. Lihat double susah teh kaya pintar. Ngerti tidak saudara? Kenapa? Karena kita pakai akal, nggak sampai. Saya loncat saudara. Dan aku bilang Tuhan, karena omonganmu penolong Roh Kudus, karena saya lihat ke bawah takut, saya lihat ke atas. Tapi saya loncat karena engkau bilang berani ya loncat saya ngantang-ngantang lari sak kenceng-kencengnya supaya paling lumayan lah ya toh loncat dia saya bilang ya ngeri ya makanya aku bilang ikut Tuhan tuh mesti ngeri
Sedap. Sebab pada waktu meloncatnya kan ngeri toh. Waktu saya loncat, dia gitu, saudara tahu, saya cuma jatuh semeter. Lah kok ada jembatan nih? Jembatannya itu kaca. Nah, pantesan aku lihat sini tembus, nggak ketok. Jembatannya itu kaca. Jadi pada waktu saya loncat, dia jatuh cuma semeter, blek blek. Ya kok ada jembatannya? Lah ada jembatannya lah, lari ya tinggal sampai, ya toh? Wong antara puncak sampai puncak ada jembatannya. Jembatannya itu kaca. Loh, saudara. Jadi kalau firman Tuhan sudah berbicara, saudara harus percaya. Tapi percaya jangan terlalu dianalisa, dikutak-kutik, kutak-kutik. Waduh, enggak sampai-sampai, enggak tekan-tekan. Saya lari dalam waktu singkat sampai di puncak sana. Saya bilang, Tuhan sampai. Tuhan berkata, kamu dapat. Dan saya dapat rumah, saudara tahu kurang berapa? 1 jam. 1 jam loh. Enggak sebulan, enggak seminggu, kurang 1 jam. Kurang sehari aja saya bilang, Tuhan rumahku di mana? Nah, kan masih kurang sehari. Loh, sedih loh Tuhan. Sampai tetangga itu loh saudara, saya tuh dicap sombong. Kenapa? Lah ditanyain, Pak dokter mau pindah kemana? Tidak tahu. Coba saudara kalau punya tetangga mau pindah, Pak dokter mau pindah mana? Tidak tahu, belum tahu. Masuk akal enggak? Edan enggak? Edan apa sombong? Pasti sombong. Wong ditanyain kok tidak mau ngaku, takut disambangi ya. Lo memang nggak tahu. Apa? Enggak, memang belum tahu. Ya nggak mungkin toh ya. Wong mau pindah rumah kok belum tahu. Loh, belum beli. Lo kok boro-boro beli? Belum tahu. Yang dibeli apa? Oh, belum tahu kok. Duitnya ya belum ada kok. Tapi Tuhan bisa mengubah segala perkara dalam waktu 1 jam, semua selesai. Itu Allah yang luar biasa, saudara. Maka dari itu, saudara, kita harus belajar. Mengapa bangsa Israel ini dia membuat patung. Dan dia berkata, buatlah patung yang memimpin jadi Allah kita, yang memimpin kita pergi ke Kanaan. Kenapa? Karena pikiran mereka tertuju kepada Musa. Alkitab berkata apa, saudara? Terkutuk orang yang berharap pada pinter, ngerti firman, tapi tetap dilakoni. Ya, Pak? Ya ada apa, Pak? Doain dong, Pak. Lalu aku bilang, doa sendiri. Pak Yusak yang minta lagi. Masalahnya bukan kalau saya minta doa apa, saudara. Tuhan itu cemburu. Saudara enggak akan diani. Makanya saya terus terang itu jadi hamba Tuhan galak. Kalau ada orang sembahyang itu saya selalu tanya Tuhan ini tuh, rasa sembahyang tuh, wes rasa, bantu. Saya orangnya enggak peduli, saudara. Tapi kalau gembala enggak boleh loh ya. Kalau gembala enggak boleh. Kalau gembala enggak boleh kayak saya enggak boleh. Kenapa? Gembala itu tujuannya apa? Ngerawat. Jadi memang tugasnya ngerawat. Untungnya aku ini bukan gembala. Jadi kalau saya dipanggil pendeta, saya mesem, aku tidak pernah dilantik jadi pendeta. Aku tidak punya jemaat soalnya. Jadi saya bukan gembala. Tapi kalau gembala enggak boleh. Ambok jam 2 ya. Iya. Nggak ngantuk-ngantuk ya. Iya. Tapi tidak aku tak usir ya. Tapi ini anak kenyataan, saudara. Malam-malam jam 12 itu telepon. Dia bilang gini, aku sampai kerang-kering. Ini aku bilang gini, yang ganggu ini. Tak patennya kan. Tapi aku bilang, Tuhan, tak terima enggak? Terima, ya tak terima. Kamu langsung dari ngomong, Pak Isa, ini. Kamu langsung belum ngomong ya, tak semprot saya. Kamu ini telepon jam 12.
Enaknya orang tidur, baru tidur mbok, terus mbok ganggu. Jawabnya kurang ajar nih. Jawabnya gini, Bapak Yusa bisa tidur, aku nggak bisa tidur ya. Kurang ajar lah. Jawabnya kurang ajar. Bapak Yusa kan bisa tidur, makanya tak ganggu. Aku nggak bisa tidur. Ya aku nggak bisa tidur, kok ganggu aku. Nah justru itu Pak. Kenapa? Aku ini sudah 2 tahun nggak bisa tidur Pak. Pergi ke dokter mana-mana, spesialis, semua pakai obat tidur, tambah lama, tambah keras, tetap lotot. Aneh-aneh lagi ini, penyakit kok aneh-aneh. Ya terus, nah ini tuh berarti tambah larang. Saya cobai semua, mentok Pak. Ya kok kamu telepon aku? Ya karena wis mentok cari abadian. Saudara tahu, ini penyakit gitu. Lalu saya bilang gini, Tuhan ini orang bagaimana sih Tuhan ini? Ya setengah jengkel toh. Aku bilang, Tuhan bagaimana ini orang? Kasihan. Nah, kalau Tuhan bilang kasihan, nah berarti bisa ditolong, betul? Karena gak ngerti. Nah, ya sudah, stop semua obat. Gak usah minum obat, toh gak mempan. Duitmu habis jutaan. Ya, makanya itu gak mempan apa? Ya wes, stop. Nah, ngapain Pak? Baca Alkitab. Lalu dia bilang gini, hah? Apa Pak? Diulangi saudara. Apa Pak? Baca Alkitab. Cuma baca Alkitab. Iya. Terus tanya deh, yang mana? Kurang ajar Pak. Loh kan baca Alkitab kok yang mana? Terus saya ya tanya deh Tuhan baca yang mana? Tuhan bilang, suruh baca Imamat sama Bilangan. Kira baca Imamat di Bilangan ngantuk tak? Ngantuk tak? Ternyata itu obat ngantuk. Terus dia bilang gini, apa Pak? Imamat di Bilangan. Baca itu toh? Ya. Pokoknya malam ini stop obat, baca sambil tiduran. Nanti kan lama-lama kan mepet. Terus ditangi, baca meneh. Wes, itu laku ke. Cuma itu Pak. Ya, aku minum wes, tutup, aku turu, aku minum. Saya tidur. Sebulan kemudian saya khotbah di gereja Ren. Saya saksi. Ada orang tua aneh. Nggak bisa tidur di depan aku. Nah. Orangnya bilang, amin, dia. Dia gitu. Dia angkat tangan, saya Pak, orang. Terus saya bilang, sembuh enggak? Tuhan itu luar biasa. Setelah itu Pak, plak, marah. Sekarang saya tukang tidur Pak. Ya terus kalau tukang tidur kamu jadi baca Imamat di Bilangan terus. Enggak. Kan Pak Yusa bilang kalau sudah sembuh, mesti bacanya dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang saya baca dari Kejadian Wahyu Pak. Tapi tidur saya nyenyak sekarang. Alkitab itu komplit Pak. Dari obat ngantuk sampai masuk sur. Nah, jadi saudara tahu Alkitab ini luar biasa. Kalau saudara mau berubah cara berpikir. Jadi dia balik ke dokternya, dia bilang apa? Dokter, saya sekarang nggak perlu obat. Loh, kok saya nggak perlu obat? Punya obat mujarab apa? Alkitab. Alkitab diapain? Dibakar? Enggak, dibaca dokter. Loh, baca? Iya, baca Alkitab sembuh dokter. Ngerti saudara? Nggak masuk akal. Tapi itu kenyataan hidup di dalam ini. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya saksi gini, tangkapanmu apa? Mengapa dia bisa sembuh? Karena baca Imamat Bilangan atau apa? Nurut. Karena firman Tuhan rema melalui saya sampaikan, dia melakukan. Itu yang menyebabkan dia sembuh. Jadi jangan lagi dengar gini, kamu tidak bisa tidur. Imamat Bilangan. Wah, itu namanya salah lagi. Ngerti? Salah. Sembayang tanya Tuhan, nanti Tuhannya rema baru dilakukan. Ini ada orang, ini sopir.
Gorengan tidak pernah sembuh, ke dokter tidak pernah sembuh, terus kayak action kayak anu gitu. Akhirnya dia dengar, karena dia ini nyopir ini mengantar hamba Tuhan. Nah, jadi kan dengar khotbah kadang-kadang. Akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus, menurut pendeta-pendeta ini kok engkau kuasa sih Tuhan. Bok, aku tak mau jadi muridmu, tapi tunjukin ngalami gitu loh. Harus ngalami. Oh mau ngalami ya Tuhan Yesus kalau engkau nyatakan, loh korengku ini enggak sembuh-sembuh. Saya ke dokter kemana-mana, habis jutaan enggak sembuh-sembuh, sampai kau itu terus tak mau bayari. Saudara, dia pada waktu pulang ke kampungnya naik sepeda ke tempat rumahnya. Di tengah jalan Tuhan ngomong gini, ambil daun itu loh, pager. Daun itu tandain plek turut ya Ustaz. Ambil tanda noplok. Saudara, besok kering sembuh. Loh. Nah, lalu kalau sudah gitu lalu dia ngomong apa? Obat. Daun itu loh, obat. Orang lain itu nih plok malah borok. Soalnya apa? Bukan karena daun itu dia sembuh, tapi menurut firman. Ngerti. Nah, itu cara berpikir saudara harus diubah. Nah, kalau saudara itu nanti bergaul karib dengan Tuhan, hati pikiranmu tertuju untuk Tuhan, ngerti tak? Saudara itu mempunyai hak istimewa. Kalau engkau seperti Musa, diangkat Tuhan seperti Musa sampai bercakap-cakap dengan dia, saudara hak luar biasa. Kita lihat di dalam ayat yang ke 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Perhatikan saudara, Tuhan itu mau membuat Musa menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel mau dibasmi semua. Saudara harus mengerti hatinya Musa. Harus punya hati seperti Musa. Musa tidak tamak. Musa tidak mau musuhnya orang-orang Israel dibasmi. Lihat, perhatikan apa yang dikatakan oleh Musa. Lalu ayat 11, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Iska dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan itu akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan perhatikan, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang hendak dirancangkannya atas umatnya. Saudara tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha kasih. Kalau dia murka, mesti dibunuh orang. Tapi karena perkataan Musa melunakkan hati Tuhan, Tuhannya nyesel, tidak jadi. Ngerti? Jadi saudara, kalau engkau itu akrab dengan Allah, maka semua pemikiranmu, hatimu kamu curahkan, kamu berdoa untuk orang lain, hati Allah diubahkan. Makanya Alkitab berkata, satu orang bertobat, seluruh isi keluarga diselamatkan. Bukan lalu gini, kerap kali orang Kristen ini nakalnya di situ, diklaim.
satu orang aku bertobat, seluruh keluarga aku bertobat. Loh, lalu dia tidak berubah sendiri, tidak menjadi pelaku firman, minta dirubah. Tuhan ini mesem diejek kamu. Tidak bisa, saudara. Saudara harus menjadi pelaku firman seperti Musa. Saudara akrab dengan dia, membaca firman Tuhan dan berdoa, bercakap-cakap dengan dia. Tuhan dengar, kamu ngerti cara Tuhan ngomong. Nah, kalau saya katakan bahwa kamu dengar, itu bukan melalui telinga tok. Bisa melalui mimpi, bisa melalui suara hati, Roh Kudus, bisa melalui pikiran, bisa melalui peristiwa, bisa melalui hamba Tuhan yang lain, bisa melalui firman. Yang penting saudara berdoa bagaimana? Tuhan, buat aku mengerti maksudmu. Jadi jangan dibatasi harus melalui telinga. Itu ngatur Tuhan namanya. Jadi saudara, yang penting saudara baca Alkitab, banyak berdoa, duduk diam seperti Yusa, duduk diam, satu saat Tuhan lihat, diambil. Tuhan bicara, Tuhan yang menetapkan segala-galanya. Saudara tahu, itu hidup kekristenan. Kalau saudara menjadi pelaku firman, saudara terbeban, suami, istri, anak-anak, doakan. Jangan gini, saudara terpalisi. Pak, suamiku itu loh Pak, tidak mau bertobat. Terus diapain? Iya Pak, setiap kali tanya, bertobat, ayo gereja. Aku bilang malah dia bikin benteng. Jangan. Suami ini belum bertobat, tidak apa-apa. Kamu diam, banyak baca Alkitab, lakukan firman, tambah kasihi dia. Beres. Nah ini udah di Cirebon. Seorang bapak berdoa untuk istrinya 15 tahun tidak bertobat. Akhirnya sudah tua-tua, umurnya 65. Terus dia nemu aku gini, Pak Yusa, ini istriku tidak tobat-tobat ini, umurnya sudah 65. Mati masuk neraka nih Pak. Katanya Tuhan berkata, satu orang bertobat seluruh hidupnya. Ini tinggal istriku satu tok Pak. Kok tidak satu tobat? Aku bilang, karena kamu sih. Aku bilang, tidak berubah. Tidak berubah bagaimana? Sebenarnya, minta ampun deh Tuhan. Kamu selalu ngomong di istrimu toh, ayo bertobat ayo. Kok gitu toh? Ya tidak bakal mau. Sebab apa? Kamu galak tetap galak. Kamu merintah tetap merintah. Kamu ini tetap merintah. Tidak pernah nyayangi istrimu. Ya terus, ini bayang. Tuhan ini puisi Tuhan. Orang ini, istrinya bisa bertobat enggak? Bisa. Tuhan. Bisa. Aku ngomong. Ini contohnya Pak. Kamu tiap malam sekarang tidurmu bersama enggak? Bersama. Tiap malam rangkul. Loh. Nak dek melek tak rangkul ngamuk Pak, marah. Loh, aja dek bisa melek. Dia dari tidur nyenyak, kowe tidur sembahyang rangkul. Doain, ngembang tangan rangkul. Dalam nama Tuhan Yesus, aja gawe banter. Dalam nama Tuhan Yesus, bertobat supaya masuk surga. Aku sayang kamu. Ngomong dalam hati. Rangkul tiap malam. Pasti bertobat. Saudara tahu? 15 hari kemudian, setengah saksi. Dia mau ke gereja, jangan diajak. Ini aja, anggap sepi. Loh Pak, mau kemana? Mau gereja. Aku melu Pak. Kok mau gereja? Iya. Kenapa? Soalnya papa 2 minggu ini sudah bertobat. Aku selama kawin dengan kamu tuh tidur tidak pernah berangkul. Tapi mulai malam ini kok bawa rangkul tiap malam. Sayangmu ada aku kok bener-bener nyata. Orang umur 65 loh ya. Di gereja ditemuin sayang, apa ini loh Pak, bertobat. Aku bilang, mau bertobat, kenapa? Berubah Pak, sekarang dia tuh ngerangkul. Loh, semakin kawin Pak. Bareng ini setiap malam kok aku dirangkul. Ayem Pak. Itu loh kasih yang nyata loh. Karena firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan. Loh, perkara kecil enggak? Justru itu bawa dia ke surga. Tuhan berkata apa? Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberi tanggung jawab besar. Jangan pakai ini saudara. Belajar nurut menjadi pelaku firman, maka hati Allah akan diubahkan supaya nama Tuhan dipuji,
Puji. Jadi jangan pakai pikiranmu dewek, pakai pikirannya Tuhan. Maka semua akan terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tuhan, Engkau sendiri yang mengajar anak-anak-Mu supaya